Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Anas Farudin dengan NIM 131000130. Saya di sini akan menjelaskan tentang asas-asas dalam penyelenggaraan proses pidana. Yang pertama, asas legalitas. Asas ini selalu dihubungkan dengan penuntutan, bahwa jika suatu perkara terdapat bukti-bukti yang cukup, penuntut umum harus menuntutnya ke pengadilan. Sedangkan dalam arti yang luas, asas ini diartikan bahwa semua tindakan dari alat-alat negara harus berdasarkan dan mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, asas oportunitas. Asas oportunitas adalah asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum. Dalam perspektif sistem peradilan pidana Indonesia, asas oportunitas diartikan sebagai asas hukum yang memberikan wewenang kepada jaksa agung untuk tidak melakukan penuntutan demi kepentingan umum. Adapun kaidah dari asas ini disebut dengan deponering, yang artinya pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum. Yang ketiga, asas praduga tak bersalah. Asas ini disebutkan dalam Undang-Undang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Sementara dalam KUHP, Pasal 3 KUHP menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam KUHP, asas ini memang tidak dirumuskan secara tegas, akan tetapi dapat ditafsirkan dalam pasal 66 KUHP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dalam asas ini mengandung asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil yang menyangkut sekurang-kurangnya. Yang pertama, perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara atau aparat penegak hukum. Yang kedua, pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana. Yang ketiga, dilakukan dalam sidang pengadilan yang harus terbuka atau tidak boleh dirahasiakan. 4. Tersangka atau terdakwa diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya. Asas yang keempat, asas peradilan bebas. Asas peradilan bebas menegaskan bahwa setiap peradilan dan hakim harus dilaksanakan tanpa adanya campur tangan atau pengaruh dari pihak luar, agar hasilnya benar-benar adil dan objektif. Dalam hal ini, hakim harus dapat membuat putusan berdasarkan fakta serta hukum yang berlaku, bukan berdasarkan tekanan politik, kekuasaan eksekutif maupun legislatif, atau kepentingan pribadi seseorang. Meskipun demikian, kebebasan dalam menjalankan fungsi peradilan tidaklah mutlak. Hakim tetap terikat oleh peraturan perundang-undangan, kode etik, konstitusi, serta prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Tujuan utama asas ini adalah menjaga integritas peradilan, melindungi hak-hak pihak yang berperkara, serta mewujudkan supremasi hukum, di mana hukum dan keadilan menjadi pilar tertinggi dalam penyelesaian konflik hukum. Asas yang terakhir yaitu asas perlindungan hak-hak asasi manusia. Setiap perkara yang diajukan akan tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Maka hakim atau jaksa siapa saja wajib menganggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pidana yang pasti, yaitu putusan tetap setelah tidak ada upaya hukum lainnya. Asas perlindungan hak asasi manusia menjelaskan bahwa setiap individu dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama, memiliki hak-hak dasar yang bersifat kodrati, melekat dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Negara dan hukum diwajibkan untuk menghormati,
menjunjung tinggi serta melindungi hak-hak tersebut demi tercapainya keadilan, martabat, dan kesejahteraan manusia. Asas ini juga mengandung prinsip non-diskriminasi, yaitu bahwa semua orang memiliki hak yang sama di depan hukum tanpa pemisahan berdasarkan suku, agama, jenis kelamin, ras, atau sosial budaya. Status sosial. Di Indonesia, asas ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, serta dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal-pasal tentang hak asasi manusia. Sehingga secara normatif negara memiliki kewajiban untuk menjamin, menegakkan, dan melaksanakan perlindungan hak asasi manusia dalam segala aspek kehidupan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.